Halo semuanya, nama saya Surya Sinaga. Di video ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting seputar kemerdekaan. Kekalahan Jepang terhadap sekutu pada Perang Dunia Kedua. Ditandai setelah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Berita ini disambut baik oleh para rakyat Indonesia untuk segera memproklamasikan diri dan segera merdeka. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, di Indonesia Jepang mendirikan sebuah organisasi persiapan kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosake dan dipimpin oleh Rajiman Wijodiningrat. Setelah itu, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada 12 Agustus 1945, perwakilan Jepang, Marshal Terauchi, bertemu dengan Rajiman Wijodiningrat di Dalat, Vietnam untuk memberitahukan bahwa Jepang akan memerdekakan Indonesia. Namun Sultan Syahrir mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan, karena berpikir bahwa kemerdekaan tersebut hanya tipu muslihat Jepang saja. Peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda dan golongan tua sempat memiliki argumen panas dalam menanggapi kapan proklamasi dilakukan. Golongan muda selalu mendesak golongan tua karena mereka ingin mendapatkan kemerdekaan dengan perjuangan sendiri dan bukan hadiah atau pemberian dari Jepang. Pada 16 Agustus 1945 dini hari, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk meyakinkan Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan dan tidak terpengaruh terhadap Jepang. Mereka meyakinkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan itu adalah saat yang tepat untuk merdeka. Ahmad Soebarjo pun datang ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta, serta memberikan keyakinan kepada para pemuda bahwa proklamasi akan dilakukan, tapi tidak boleh tergesa-gesa. Ia juga menyebut bahwa proklamasi akan dilakukan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 siang. Peristiwa dirumuskannya teks proklamasi. Setelah dari Rengas Dengklok, Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta dan segera melakukan pertemuan untuk membahas persiapan proklamasi kemerdekaan. Di kediaman Laksamana Maeda, Soekarno, Hatta, Soekarni, Ahmad Soebarjo, Mbah Diro, dan BM Dia melakukan rapat untuk menentukan isi teks proklamasi. Kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta yang menjadi wakil bangsa Indonesia sebab mereka memiliki pengaruh yang besar bagi rakyat Indonesia. Setelah itu, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Dilakukan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Para tokoh perjuangan serta rakyat Indonesia berkumpul untuk menyaksikan teks proklamasi dibacakan dan melihat pengibaran sangsaka merah putih. Setelah Insinyur Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi, kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Umi Fatmawati dikibarkan. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat. Saat-saat pengibaran bendera, para hadirin yang datang
pun menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Demikianlah video ini, semoga ini menambah pengetahuan dan wawasan kawan-kawan sekalian. Dan terima kasih telah menonton video ini.